Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Nadib. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengembangan aplikasi EVCMS. Jadi apa itu EVCMS? EVCMS adalah Electric Vehicle Charging Management System atau yang biasa kita sebut sistem manajemen pengecasan mobil listrik. Oke, ini latar belakangnya. Jadi perusahaan rekan kami yaitu PT GATE akan melakukan proyek penyediaan 200 unit charging mobil listrik di Bali, dan hal ini sudah disupport oleh Pemda Bali dan kemungkinan akan dipasang 2 bulan atau sebulan ke depan kayak gitu. Nah, perusahaan tempat saya bekerja adalah perusahaan penyedia hardware dan software dalam proyek ini gitu. Sedangkan perusahaan saya itu belum mendukung e-wallet dan tidak memiliki versi mobile. Sedangkan pengguna di Bali itu notabene adalah turis, yang mana turis ini menginginkan kemudahan transaksi yang cepat dan praktis. Terus sistem saat ini juga belum memiliki model transaksi berbasis deposit atau top up, sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan PT GATE ini gitu. Oke, dari beberapa referensi yang saya baca gitu, ada jurnal yang menarik yaitu Perdata et al. Dan Sutikno. Jadi mereka menekankan pentingnya mengembangkan smart charging berbasis mobile dan cloud gitu. Untuk apa? Yaitu untuk kemudahan pengelolaan, terus pembayaran juga otomatis, sama efisiensi energi kayak gitu. Terus kalau dari jurnal Safin dan Nerno, dia juga menyarankan pendekatan berbasis blockchain dan smart contract. Hal ini tuh sebagai solusi jangka panjang sistem pembayaran EV. Oke, dari latar belakang yang saya paparkan itu bisa dapat kita lihat beberapa masalah yang ada di perusahaan saya. Yaitu pertama, tidak ada versi mobile, terus belum mendukung e-wallet, terus proses customer charging dengan sistem deposit belum disupport, terus diminta aplikasi siap dalam waktu 1 bulan, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi proses yang saat ini yang existing gitu, ini diterapkan di beberapa apartemen yang sistemnya itu membership. Jadi kalau customer datang ke pengecasan, dia pertama scan QR code yang ada di charger, terus dia login. Kalau misalnya usernya sudah aktif, dia dia bisa langsung start. Kalau belum, dia harus isi formulir terus hubungin admin, minta gitu, "Pak, aktifkan akun saya, Pak, emailnya ini." Oke, siap. Nanti baru dia udah aktif, login kembali, bisa start charging, stop charging, detail session, terus selesai. Nah, pembayarannya gimana? Nah, itu tergantung oleh pihak apartemennya. Bisa di setiap akhir bulan atau sebelum dia ngecas diminta gitu. Nah, yang diinginkan PT GATE yaitu pembayaran prepaid, yang mana dia bayar dulu baru bisa start charging. Jadi flow-nya begini. Customer datang ke charger, terus ada QR code di scan. Nah, dia diminta download aplikasinya. Kalau belum, ya download di Play Store atau App Store, isi formulir, terus masuk gitu. Nah, sudah masuk, dia lihat saldonya mencukupi apa enggak. Kalau nggak cukup, diminta top up. Kalau belum, kalau udah cukup, dia bisa start charging gitu. Jadi di sini nggak ada proses pengecekan akunnya itu aktif apa enggak. Jadi dianggap semuanya aktif, tapi masalahnya saldonya ada apa enggak kayak gitu. Kalau ada, dia bisa start charging, terus stop charging, ada detail sessionnya, selesai. Oke, dari beberapa masalah, manajemen kami memberikan beberapa tugas atau backlog gitu, yang bisa dikerjakan. Pertama ada halaman mutasi, terus aplikasi mobilenya, terus start charging hanya bisa dilakukan jika saldo mencukupi. Ini bagian keamanan juga dari backend dan frontendnya. Terus dari backend juga penyediaan payment gateway-nya gitu kan, mau pakai Mitrans atau pakai Doku atau pakai apapun itu. Nah, terus di frontnya juga diminta halaman depan mendapatkan saldo.
yang mana saat ini belum ada gitu, hanya menambahkan ini akun aktif apa enggak. Nah sekarang diminta ada saldonya gitu. Oke, terus support backend diminta untuk support API saldo. Jadi dibuatkan kira-kira ada 3 API baru. Pertama API top up, yang ini kayak create transaction. Terus ada history pengeluaran dan pemasukan, ini untuk halaman mutasinya. Terus ada get current user. Nah sebenarnya get current user ini udah ada, tapi diminta menambah field balance atau saldo gitu. Oke lanjut. Uh, Kemudian saya melakukan studi literatur dan dapat beberapa pengembangan yang diusulkan. Jadi target pengembangannya itu ini di luar dari manajemen, tapi ini berdasarkan referensi. Jadi pertama ada fitur e-wallet berbasis deposit gitu. Apa yang ada di fitur ini? Jadi pengguna melakukan top up melalui QRIS atau bank transfer. Ini sudah masuk oleh targetnya manajemen. Terus sistem menghitung batas maksimum waktu charging berdasarkan saldo, ini juga sudah diperhitungkan. Terus menemukan konsep prepaid charging seperti pada jurnal Khan and Bune. Nah prepaid charging ini sepertinya sama persis sama yang di backlog sebelumnya, seperti itu. Jadi fitur e-wallet ini udah wajib. Ya. Terus kedua adalah peningkatan keamanan. Pertama, poin-poinnya ada mengintegrasikan metode enkripsi dan autentikasi 2 faktor. Kedua, menyusun arsitektur modular berbasis microservice dan multi-tenant cloud. Seperti itu. Terus untuk smart contract, pengamanan diusulkan. Nah, smart contract ini untuk mengatur logika otomatis seperti cut off charging saat saldo tidak cukup. Nah, hal ini juga sebenarnya sudah dipikirkan dan sudah ada di backlog. Kemudian ada UI UX sederhana dan real time. Jadi fokus pengalaman pengguna yang efisien dan minimal tap untuk transaksi. Terus tampilkan saldo estimasi durasi charging dan status top up ditampilkan secara real time. Nah ini masih diusahakan apakah bisa dipenuhi apa enggak. Oke, urgensinya apa sih? Nah jadi urgensinya itu semua hal yang diminta manajemen itu harus dilakukan. Kalau enggak, semua hal yang ada di yang diminta manajemen itu harus dikerjakan. Kalau enggak, proyek ini bisa batal. Terus jika dikemas secara tidak tepat, aplikasi ini bisa diretas karena kita memiliki tambahan fitur e-wallet yang sebelumnya itu kita hindari untuk masalah keamanan. Tapi karena udah masuk, maka keamanan ini harus kita perhatikan seperti itu. Oke, jadi apa aja manfaatnya? Jadi kita kelompokkan manfaatnya untuk 3 aspek. Pertama bagi pengguna. Nah, manfaatnya pengembangan ini pengguna bisa tahu saldo yang ada di aplikasinya. Terus bisa top up via QRIS atau e-wallet lainnya, sehingga bisa lebih mudah dan efisien. Terus ada transparansi saldo dan transparansi dan histori transaksinya itu secara real time. Jadi sangat terbuka bagi customer. Dan ada otomatis stop charging ketika saldonya itu tidak mencukupi. Nah, bagaimana dengan pengelola PT Gate dan Mitra? Pertama, bisa mengurangi potensi masalah gagal bayar gitu. Atau mengurangi fraud ya, mengurangi potensi fraud dan gagal bayar ya, karena sistem berbasis deposit. Karena sistem berbasis deposit gitu. Jadi mengurangi kekurangan gagal bayar. Terus mengurangi beban operasi dan administrasi pembayaran manual gitu. Terus
mudah diintegrasikan dengan dashboard pemantauan. Terus bisa dimonitor dari jarak jauh tanpa harus mengolah protokolnya charger. Oke, kemudian ada dari sisi aspek teknologinya. Pertama, dia mengadopsi pendekatan modern seperti smart contract. Terus yang kedua, sistem siap untuk lebih lanjut ke arah P2P atau tokenisasi energi. Seperti itu. Nah, karena pengembangannya hanya 1 bulan, saya mengusulkan life cycle pengembangannya seperti ini. Minggu pertama ada analisis kebutuhan desain, terus ada setup backend awal dan integrasi basis data e-wallet. Terus minggu kedua implementasi fitur top up saldo dan memproses transaksi deposit, sama integrasi perhitungan estimasi waktu charging berdasarkan saldo. Kemudian minggu ketiga melakukan testing API sama fitur keamanan dari autentikasi, verifikasi saldo, histori transaksinya kayak gitu. Terus menerapkan logika pemotongan saldo otomatis saat charging berlangsung. Nah, baru minggu keempat uji coba sistem end to end dan perbaikan bug deploy versi beta untuk demo ke PTGate. Seperti itu. Nah, requirement-nya gitu, kelayakannya atau spesifikasi minimum aplikasi ini bisa digunakan itu pertama, top up saldo dan riwayat transaksinya harus berjalan dengan lancar gitu. Terus simulasi charging berdasarkan saldonya ini juga tidak boleh ada kegagalan. Terus harus ada notifikasi saat saldo habis gitu. Sama dashboard pengguna dan admin jika diperlukan. Kayak gitu. Nah, itu beberapa life cycle pengembangan. Oke, sekarang rencana selanjutnya ya. Jadi rencana selanjutnya dari tugas ini gitu, pertama menyelesaikan pengembangan MVP dalam 1 bulan sesuai tahapan sprint. Terus melakukan uji untuk internal dan demo ke pihak gate ya kan, sesuai sama sprint tadi. Terus mengumpulkan feedback dari penggunaan awal terkait kemudahan top up, terus penggunaan e-walletnya apakah mudah, dan simulasi caranya gimana gitu. Kita minta feedback. Terus yang terakhir melakukan perbaikan berdasarkan hasil uji coba sebelum peluncuran ke pengguna umum. Nah, terus dari beberapa poin gitu yang sebelumnya saya beberkan, ada beberapa indikasi yang saya targetkan. Pertama, fitur top up dan penggunaan saldo berjalan otomatis dan stabil. Saldo ditampilkan secara real time dengan riwayat transaksi yang akurat. Terus minimal 70% pengguna uji coba menyatakan aplikasi ini mudah digunakan gitu. Terus proses charging dan potongan saldo juga dapat dilakukan dengan maksimal 3 langkah tap. Jadi dari scan, top up itu butuh 3 tap aja, kalau bisa udah bisa gitu. Oke, terus dari segi keamanan tidak ditemukan celah dalam autentikasi user atau manipulasi saldo selama pengujian itu. Jadi pastikan fitur wallet ini harus aman, tidak ada retas ya. Tidak ada hacker yang bisa membobol. Terus dari segi performa atau usable-nya itu respon API berada di bawah 1 detik dalam simulasi beban ringan ya, kalau bisa. Terus tidak ada crash atau bug yang besar selama proses simulasi charging. Oke, ini beberapa referensi yang telah saya baca untuk mendukung presentasi ini. Terima kasih.